Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai arsitektur platform digital untuk program studi teknologi informasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran arsitektur ini adalah agar mahasiswa memahami konsep arsitektur pada platform digital. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan komponen utama dalam arsitektur platform. Nah, arsitektur platform digital ini adalah merupakan kerangka desain yang menentukan bagaimana komponen perangkat keras dan perangkat lunak saling berinteraksi untuk menyediakan sebuah layanan digital. Adapun komponen utama arsitektur platform yang pertama adalah klien. Nah, klien atau biasa disebut sebagai pengguna adalah kita yang akan menggunakan platform tersebut. Kemudian ada dia server atau penyedia layanan. Yang ketiga ada middleware atau penghubung. Nah, middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara ataupun penghubung antara sistem operasi atau database dengan aplikasi yang dijalankan. Adapun tujuan dari si middleware ini adalah untuk mempermudah komunikasi dan pertukaran data antar aplikasi atau layanan yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan ya, terdapat dua buah aplikasi yang mana satu aplikasi penjualan dan satu lagi aplikasi untuk stok barang. Yang mana agar keduanya ini bisa saling bertukar data, maka diperlukanlah middleware sebagai jembatan komunikasinya. Selanjutnya yang keempat ada dia database yang mana sebagai media untuk menyimpan data yang sudah ada. Dan kelima ada dia API atau Application Programming Interface. Model client server yang mana di sini adalah merupakan arsitektur paling umum ya untuk mengirimkan permintaan ke server dan server nanti akan memproses ataupun merespon dengan data atau layanan sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya ada arsitektur multi-tier yang mana di sini akan menambahkan lapisan logika bisnis di antara klien dan database seperti model 3-tier, yaitu ada presentation, logic, dan data. Nah, middleware tadi ya, ini sebagai penghubung yang mana middleware bertugas menghubungkan antara aplikasi, data, dan pengguna. Contoh daripada si middleware sendiri adalah web server, message broker, dan API gateway. Fungsi utama pada si middleware ini adalah yang pertama, menghubungkan aplikasi yang berjalan di sistem atau server yang berbeda. Kemudian mengatur komunikasi data agar bisa berjalan dengan lancar di berbagai aplikasi. Meningkatkan interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem yang berbeda untuk bekerja sama. Dan terakhir, dapat menyediakan layanan umum seperti autentikasi, logic, dan manajemen transaksi. Nah, Application Programming Interface atau API ini adalah sekumpulan aturan, protokol, atau alat yang memungkinkan satu aplikasi dapat berkomunikasi dengan aplikasi yang lainnya. API juga menjadi penghubung atau interface antara perangkat lunak yang berbeda agar bisa saling bertukar data dan fungsi tanpa harus mengetahui cara kerja internalnya. API juga memungkinkan aplikasi berbeda berkomunikasi dengan berbagai data standar. Contohnya ya seperti misalnya nih kita bayangkan aja bahwasannya si API ini seperti pelayan pada sebuah restoran. Nah, yang mana si pelayan atau API ini dia bisa menerima pesan dari pelanggan, ya kan, menggunakan si aplikasi pengguna. Kemudian si API atau si pelayan ini tadi dia menyampaikan pesanan ke dapur, ya, server atau ke sistem lainnya. Setelah menyampaikan pesan ke dapur, lalu mengantarkan makanan atau data tadi atau hasilnya kembali ke pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini dia nggak perlu kan harus masuk ke dalam dapur ya untuk tahu gimana proses masaknya. Jadi pelanggan cukup kasih instruksi melalui si
layanan, penyedia layanan, baru penyedia layanannya langsung ke dapur misalnya. Nah, dari dapur nanti diproseslah makanannya sampai nanti masuk lagi atau diterima oleh si pelanggan atau si klien seperti itu. Nah, fungsi utamanya ya, yang pertama dia menghubungkan aplikasi, mempermudah pengembangan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung integrasi sistem. Contoh API sendiri dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah Google Maps API yang mana digunakan untuk menampilkan peta aplikasi. Kemudian Payment Gateway API yang mana seperti Mitrans atau PayPal untuk pembayaran online. Nah, yang mana di sini dengan adanya pembayaran online berarti kita nggak perlu lagi yang harus istilahnya menyediakan uang cash. Ya udah cukup aja sediakan media untuk pembayaran secara online-nya. Seperti OVO, QRIS dan sebagainya. Nah, ada juga dia ya seperti si sosial media yang mana di sini ada dia API Instagram ataupun Facebook yang dapat digunakan untuk berbagi data pada pengguna. Lalu dia ada Cloud Platform Architecture yang mana platform ini di sini menggunakan virtualisasi, kontainer dan microservice untuk fleksibilitas serta skalabilitas yang tinggi. Kemudian ada microservice arsitektur, di mana aplikasi di sini dibangun dari layanan kecil yang dapat dikembangkan dan dijalankan secara independen. Contohnya seperti aplikasi e-commerce, yang mana sebuah toko online ya, misalnya nih kayak Tokped, Shopee. Nah, itu kan dia dibangun melalui si arsitektur microservice, yang artinya aplikasi tersebut, si Tokped ataupun si Shopee tersebut, ya itu tidak dibuat dalam satu sistem yang besar, melainkan dibagi menjadi beberapa layanan kecil yang saling terhubung melalui si API. Nah, cara kerjanya sendiri kayak di platform si misalnya Shopee atau si Tokped tadi, yang mana pengguna itu akan melakukan login ke aplikasinya. Kemudian user service-nya akan memverifikasi akun tadi. Setelah itu pengguna akan memilih produk yang ia butuhkan. Setelah itu maka produk servisnya akan menampilkan daftar produk sesuai dengan permintaan dari si pengguna. Setelah pengguna memilih produk dan ditampilkanlah produknya, maka selanjutnya pengguna akan melakukan pembelian. Nah, si order service akan mencatat pesanannya. Kalau sudah dipesan, maka sistem akan meminta pembayaran ya berupa payment service untuk memproses transaksi jual beli. Nanti setelah pembayarannya berhasil, maka atau setelah pembayaran sukses, maka nanti si notification service itu akan mengirim notifikasi bahwasannya pembayarannya telah berhasil dilakukan. Barulah nanti si pengguna memberi ulasan ya, kalau barang yang sudah terima memberi ulasan bahwasannya review service tadi akan simpan ke database. Ulasannya bisa ulasan negatif ataupun ulasan positif. Jadi semua ulasannya itu akan diproses melalui si review service yang akan disimpan di dalam database. Nah, jadi nanti ya semua service ini itu berkomunikasi lewat API tanpa harus saling mengetahui daripada kode internal masing-masing. Selanjutnya ada integrasi dan interpretabilitas, yang mana di sini platform digital harus dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya melalui protokol terbuka seperti REST, SOAP, dan GraphQL. Masuk di keamanan pada arsitektur platform, ya, yang mana di sini meliputi autentikasi, enkripsi data, firewall, dan kontrol akses untuk melindungi data pengguna serta layanan. Ya, jadi semua di sini itu keamanannya harus juga diperhatikan. Untuk skalabilitas dan kinerjanya, arsitektur yang baik harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa mengorbankan performa, yang artinya walaupun penggunanya meningkat, performanya tetap harus berjalan dengan baik.
Adapun contoh-contoh daripada si arsitektur web platform itu ya, ada dianya misalnya untuk dia platform front end itu ada HTML, CSS misalnya. Kemudian kalau dia ke back end itu dia ada PHP, dengan database-nya ada dia SQL ya, MySQL. Pada arsitektur platform digital ini juga terdapat beberapa tantangannya. Yang mana pertama itu kompleksitas sistem. Kemudian integrasi antar platform, keamanan dan privasi data, serta skalabilitas global. Jadi, dapat disimpulkan ya bahwasannya arsitektur platform digital itu menentukan struktur serta hubungan antar komponen yang diperlukan. Komponen utama daripada si arsitektur platform ada dia client server, middleware, database, dan API. Berarti ada 5 ya. Sementara model umumnya itu ada client server dan multi-tier, dan platform modern menggunakan cloud untuk microservice dan untuk fleksibilitasnya. Nah, jadi inilah yang dapat saya sampaikan mengenai si arsitektur platform digital. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.